Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita belajar Alkitab bersama di dalam series Apa Kata Alkitab Buat Orang Muda. Hari ini saya akan berbicara melanjutkan sesi saya yang kemarin, yaitu membahas tentang toxic people. Hari ini kita akan fokus belajar tentang bagaimana menghadapi toxic people. Saya berharap teman-teman sudah tahu siapa toxic people yang ada di sekitaran hidup dari teman-teman, karena di series yang kemarin itu saya sudah memberikan bagaimana cara mendiagnosa orang-orang toxic people atau orang-orang beracun yang ada di sekitaran kita. Dan hari ini kita akan fokus pada bagaimana cara untuk menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang beracun ini. Ayat Alkitab yang akan kita baca bersama hari ini adalah dari Yohanes pasal 12. Kita akan membaca beberapa ayatnya hari ini. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 12 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Saya akan membacakan buat kita semua. Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Teman-teman, kita akan belajar bagaimana menghadapi toxic people dari pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dan si toxic people yang 3,5 tahun Yesus menginvestasikan waktu bersama dengan dia adalah si Yudas Iskariot, sang toksik ya. Dia adalah orang beracun yang ada di antara 12 murid Yesus. Dan Yesus bisa ada, bertahan, dan fokus melakukan pelayanannya meskipun dia dikelilingi oleh orang toksik ini setiap harinya. Karena itu ada 6 cara untuk bagaimana kita berhadapan dengan toxic people yang kita pelajari dari pribadi Yesus sendiri. Cara yang pertama untuk menghadapi toxic people adalah seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus tahu bahwa si Yudas ini adalah seorang pencuri yang selalu mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus tetap fokus pada visi besarnya. Dia tidak terkecoh oleh apa yang Yudas lakukan. Jadi cara yang pertama adalah engkau harus fokus dalam visimu. Ketika berhadapan dengan toxic people yang ada di sekitar kamu, mungkin itu adalah teman kamu, mungkin itu adalah keluarga kamu, mungkin itu bisa jadi adalah saudara kamu, bisa jadi itu adalah pasangan kamu, bisa jadi itu adalah bos kamu. Kamu harus tetap fokus untuk mengerjakan visi kamu. Kamu harus tetap fokus untuk mencapai target kamu. Fokus Yesus adalah dia harus terus bekerja selama 3,5 tahun dalam masa pelayanannya di bumi untuk proyek keselamatan, yaitu dia harus sampai kepada kayu salib, sehingga dengan hal tersebutlah orang-orang yang percaya di dalam namanya dapat beroleh keselamatan. Yesus tidak terkecoh oleh satu orang yang beracun yang ada di dalam lingkaran pergerakannya setiap hari. Karena itu rekan-rekan orang muda, tetap fokus pada visi besarmu, tetap fokus pada tujuanmu. Jangan terkecoh dengan orang-orang toksik yang ada di sekitaran kamu, tetapi tetapkan target yang ingin kamu capai. Kamu jangan membiarkan semangatmu menjadi kendor hanya karena ada 1 atau 2, 3 orang toksik yang ada di sekitaran kamu. Dengan kamu fokus untuk mengerjakan visimu, maka kamu tidak akan memberikan banyak perhatian kepada orang toksik tersebut.
Cara yang kedua untuk berhadapan dengan orang-orang beracun adalah belajar pada pribadi Yesus. Yesus tetap setiap hari sibuk untuk bekerja, melakukan mujizat, menolong orang-orang. Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia benar-benar sibuk dengan seluruh hal yang menjadi target dia ada di muka bumi pada saat itu. Karena itu, cara yang kedua untuk berhadapan dengan toksik yang kita pelajari dari Yesus adalah sibuklah dengan urusanmu. Jangan pernah untuk berhenti menyibukkan dirimu dengan segala aktivitas yang kembali pada poin yang pertama tadi adalah untuk kamu bisa mencapai visi besarmu, untuk kamu bisa mencapai target hidupmu. Sibuklah setiap hari, sibuklah dengan apa yang menjadi aktivitasmu. Entah engkau bekerja, entah engkau kuliah, entah engkau sekolah, entah engkau mengurus keluargamu, entah engkau melakukan apa saja, mungkin engkau pelayanan. Sibuklah dengan hal-hal tersebut, sehingga engkau tidak perlu melihat pada orang-orang yang toksik yang ada di sekitarmu. Martin Luther pernah berkata bahwa engkau tidak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kepalamu, tetapi engkau bisa mencegah untuk burung tersebut tidak bersarang di atas kepalamu. Artinya Martin Luther ingin menegaskan bahwa kita tidak bisa untuk tidak meniadakan atau meniadakan orang-orang beracun di sekitar kita. Kita tidak bisa melakukan hal itu, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita tidak membiarkan racun mereka itu membunuh hidup kita. Karena itu bukan berarti juga bahwa saya sedang mengajarkan kita untuk benar-benar eksklusif, tidak peduli terhadap orang lain, egosentris dan sebagainya. Bukan itu maksud poin saya di sini. Kalau kamu sendiri belum merasa mampu untuk bergaul lebih dalam dengan mereka, sebaiknya engkau jangan menjerumuskan dirimu untuk membuat lingkaran pergaulan dengan mereka. Kenapa? Karena ada racun dari diri mereka yang engkau belum mampu untuk menangkal hal tersebut. Jadi sebaiknya sibukkanlah dirimu dengan segala aktivitas yang harusnya engkau kerjakan. Buat cara elegan untuk menolak masuk dalam pergaulan dengan mereka adalah dengan selalulah sibuk untuk mengerjakan segala urusan yang menjadi tanggung jawab kamu. Kalau kamu kuliah, kalau kamu bekerja, kalau kamu mengurus keluarga, kalau kamu sekolah, apa saja aktivitasmu yang kamu kerjakan setiap hari, fokuslah untuk sibuk dengan hal-hal tersebut. Karena dengan demikian maka engkau tidak memiliki waktu untuk diinvestasikan dengan si toksik itu yang ada di sekitaran hidupmu. Cara yang ketiga, bagaimana berhadapan dengan toxic people ini adalah kita belajar dari pribadi Yesus. Yesus sama sekali tidak terpengaruh dengan apa yang Yudas lakukan. Yudas mencuri, Yesus tahu. Yudas salah memanfaatkan keuangan yang dipegangnya. Yesus tahu hal itu. Tetapi Yesus tidak terpengaruh oleh apa yang Yudas lakukan. Yesus lebih fokus pada bagaimana ia harus menyelamatkan banyak orang. Yesus tetap fokus bagaimana untuk dia harus menolong banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Maka cara yang ketiga yang kita pelajari dari cara Yesus adalah jangan terpengaruh oleh gaya hidup dari orang-orang toksik yang ada di sekitaran kamu. Misi mereka sudah jelas, saya sudah membahasnya di video saya sebelumnya, di renungan sebelumnya tentang apa saja misi dari toxic people. Dan salah satu misinya adalah mereka selalu pengen menyebarkan hoax dan mereka adalah orang-orang yang selalu bergosip, memutarbalikkan fakta yang ada dan mengantar-antar bahasa kepada orang lain. Mereka senang untuk mempelintirkan berita-berita yang ada, mempelintirkan fakta yang ada untuk
untuk mereka memiliki bahan untuk menyerang target-targetnya. Dan kita tidak perlu untuk terpengaruh dengan gaya hidup dari toxic people ini. Mereka memiliki gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup dari orang-orang yang waras. Mereka memiliki cara hidup yang berbeda dengan cara hidup orang-orang yang memiliki visi yang benar di dalam Tuhan. Karena itu teman-teman orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah terpengaruh oleh gaya hidup dari orang-orang toksik. Kalau mereka senang untuk kumpul-kumpul membicarakan orang lain, kalau mereka senang untuk memikirkan cara bagaimana menjatuhkan orang lain, kalau mereka adalah orang-orang yang tidak sejahtera melihat bagaimana orang lain sukses mencapai impian mereka, maka engkau tidak perlu untuk mengikuti gaya hidup seperti itu. Yesus tidak pernah terpengaruh dengan apa yang Yudas lakukan. Yudas mencuri, Yudas makan uang yang sedang dipegangnya. Yesus tidak terpengaruh oleh gaya hidup tersebut. Yesus tidak mencolek Yudas dan bilang bahwa, bro, kamu kan pegang uang, ayo kita pakai uang tersebut untuk ngopi-ngopi cantik. Kan mereka yang lain tidak tahu tentang hal itu. Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus tidak terpengaruh dengan gaya hidup yang coba untuk dilakukan oleh Yudas untuk berusaha mempengaruhi orang lain. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang yang beracun yang di sekitar kamu. Mungkin itu orang-orang terdekat hidup kamu dan kamu tahu dia adalah toxic people. Kamu jangan coba-coba untuk mengikuti gaya hidupnya. Karena itu yang Yesus inginkan dari kita, orang-orang muda. Cara yang keempat yang kita dapat pelajari dari cara Yesus berhadapan dengan si orang beracun ini adalah Yesus tidak pernah peduli dengan opini-opini yang coba ditawarkan oleh Yudas. Di dalam kitab Yohanes ini, Yudas berkata bahwa untuk apa minyak itu dibuang-buang? Mungkin kalau itu dijual lebih baik, lebih bermanfaat untuk bisa tolong orang-orang miskin. Yesus tidak terpengaruh dengan opini-opini yang kelihatannya baik yang ditawarkan oleh Yudas ini. Karena Yesus tahu bahwa ada misi tersendiri di balik dari opininya yang kelihatannya bagus itu. Maka cara yang keempat yang kita bisa lakukan untuk berhadapan dengan orang-orang beracun yang ada di sekitar kita adalah jangan pernah terkecoh dengan kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh orang-orang beracun. Kamu harus ingat bahwa di balik kebaikan yang mereka coba tawarkan itu ada misi rahasia yang engkau tidak tahu apa tujuan eksekusi akhir yang mereka pengen capai. Orang-orang toksik itu berusaha untuk menguasai lawannya, berusaha untuk menguasai targetnya. Jadi mereka coba untuk memakai cara untuk memberikan kebaikan, menawarkan kebaikan pada lawannya. Tapi tujuannya adalah pengen untuk menguasai lawannya, pengen untuk menguasai targetnya itu. Dia memberikan tawaran kebaikan dengan maksud bahwa engkau berhutang budi padanya. Dan dengan demikian dia akan memakai itu untuk mengintimidasi engkau. Di bagian sebelumnya saya sudah membahas apa misi mereka. Salah satu adalah mereka menakut-nakuti kita. Mereka mengintimidasi kita yang menjadi sasarannya. Karena itu anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Cara yang keempat yang bisa engkau pakai dalam berhadapan dengan orang-orang beracun yang ada di sekitar mereka adalah jangan pernah percaya dengan tawaran-tawaran kebaikan yang ada yang mereka berikan kepadamu. Karena itu ada niat jahat di balik kebaikan yang mereka tawarkan. Saya bukan berarti di sini seperti sedang mencurigai orang lain. Bukan itu yang saya pengen tekankan atau ajarkan kepada rekan-rekan orang muda. Tapi ingat Yesus bilang, di samping engkau tulus, kau harus cerdik. Kau boleh tulus seperti merpati, tapi kau harus cerdik seperti ular. Apa pesan yang ingin Yesus sampaikan bagi murid-muridnya dalam pengajarannya itu? Yesus pengen supaya orang-orang yang menjadi pengikutnya di dalam situasi-situasi tertentu dalam hidupnya dia harus cerdik. Artinya dia tidak boleh dengan tulus, dengan legowo menerima segala sesuatu sebagai orang yang pengikut kebenaran. Lalu kita seperti ya sudahlah,
Saya nggak mau mencurigainya, saya nggak mau berprasangka terhadap orang. Engkau harus cerdik seperti ular, dan kau tetap tulus. Makanya dalam ketulusan ini, kembali ke poin sebelumnya, harus dengan cara elegan. Kau harus menyibukkan dirimu, itu yang saya sampaikan tadi. Dan di bagian ini adalah kau harus punya cara elegan untuk menolak tawaran-tawaran kebaikan yang coba mereka berikan di hadapanmu. Karena apa? Mereka punya misi rahasia yang engkau tidak tahu. Kau harus berhati-hati karena mereka bisa menjebakmu. Teman-teman, di dunia ini ada banyak kasus yang menunjukkan pada kita yang disiarkan oleh televisi atau oleh media-media berita lainnya, yang menyampaikan bahwa kadang-kadang seseorang tidak tahu bahwa di depannya ada jebakan yang disiapkan oleh pembencinya, dan dengan tidak tahu orang tersebut dia melakukan kehidupan seperti biasanya dan masuk di dalam jebakan itu tanpa dia sadari. Kadangkala mungkin orang-orang beracun ini pengen menyuguhkan buatmu segelas kopi, yang mungkin pada saat itu kau sedang ngantuk, kau sedang butuh segelas kopi. Tapi kau ingat, apakah engkau tahu bahwa di balik segelas kopi itu jangan-jangan ada sianida di dalamnya? Ataukah jangan-jangan dengan setelah memberikan engkau segelas kopi, dia mulai dengan, setelah ngopi, boleh ya pulang bareng? Atau boleh ya bantu saya ini? Lalu tanpa engkau sadari, dia mulai menarik engkau perlahan-lahan masuk ke dalam lingkaran kehidupannya. Lalu karena engkau minum segelas kopi yang ditawarkan oleh dia, malam dia ngechat kamu, minta untuk bantuan ini dan itu. Tujuannya bukan itu. Dia sebenarnya bisa menyelesaikan persoalannya itu sendiri. Tapi dia sedang coba mulai untuk bangun komunikasi dengan engkau. Dia sedang coba untuk mulai berteman dengan engkau untuk misi-misi selanjutnya. Jadi hati-hati. Ada kebaikan-kebaikan yang mungkin ditawarkan kepadamu, tetapi sebenarnya itu ada maksud lain di situ. Dia sedang coba untuk mempengaruhi pola pikirnya tentang dia. Padahal di awal dengan polos engkau sudah bisa mendeteksi, oh si ini adalah toxic people dalam hidup saya. Tapi karena kau terkecoh dengan segelas kopi yang disodorkan bagimu, akhirnya engkau coba untuk melupakan dia adalah orang beracun. Yesus tidak pernah terkecoh. Yesus tahu bahwa Yudas ini adalah orang beracun di dalam lingkaran murid-muridnya. Makanya Yesus tidak pernah memberikan perhatian pada opini-opini dari Yudas. Yudas bilang, wow guru, kalau ini dijual minyak narwastu ini kalau dijual mahal harganya dan kita bisa memberikan donasi kepada orang miskin. Yesus tahu ada motivasi lain di sana. Dan Yesus tidak mendengarkan hal itu. Yesus bilang biarkan dia melakukannya. Dan teman-teman orang muda yang diberkati Tuhan, hati-hati dengan toxic people ini. Mereka selalu bersembunyi di balik kebaikan yang coba mereka tawarkan kepada kita. Cara yang kelima yang kita pelajari dari Yesus adalah Yesus tetap berintegritas meskipun di sekitarannya dia ini adalah ada orang beracun, di mana hidupnya adalah sukanya mencuri dan menyalahgunakan apa yang seharusnya bukan miliknya, dia ambil dan dia pakai. Yesus tetap menunjukkan integritas hidup sebagai seorang benar, sebagai pribadi yang benar, sebagai pribadi yang cinta akan kebenaran. Maka cara yang kelima yang bisa dipakai oleh rekan-rekan muda sekalian dalam berhadapan dengan toxic people adalah tetaplah berintegritas. Tetaplah menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Engkau harus tetap jujur. Engkau harus tetap takut Tuhan. Engkau tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Engkau tidak boleh terkecoh untuk melakukan hal-hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh orang-orang toksik. Karena orang-orang toksik ini kelihatan kehidupannya sejahtera,
kehidupannya baik-baik. Saya yakin Yudas ketika dia menyalahgunakan keuangan kas yang dipegangnya, tentu hidupnya sejahtera, dia tidak akan pernah mengalami pusing kekurangan uang. Tapi Yesus tidak terkecoh dengan hal tersebut. Yesus tidak memberikan dirinya untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh si beracun ini. Maka tetaplah dalam integritas dirimu, jadilah dirimu sendiri. Kalau hari-hari ini engkau begitu cinta pada kebenaran, engkau begitu takut akan Tuhan, kau rajin beribadah, kau rajin membaca kebenaran firman Tuhan, kau rajin berdoa, tetap kerjakan hal tersebut. Tidak perlu kau terkecoh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang beracun. Karena dengan integritas yang kau tunjukkan, dia akan makin tahu bahwa engkau begitu opposite dengan dia. Engkau begitu berbeda dengan dia. Karena itu teman-teman orang muda, cara yang kelima ini menuntut ekstra kerja keras dari kita. Di mana kita harus tetap berintegritas. Kalau itu adalah rekan kerjamu, kalau orang-orang beracun itu adalah bos kamu, maka ini adalah cara paling ampuh yang engkau boleh lakukan untuk mengatupkan mulut dari orang-orang beracun ini untuk membicarakan tentang engkau. Karena dengan berintegritaslah mereka tidak punya serangan untuk menyerang engkau. Cara yang keenam, bagaimana berhadapan dengan orang-orang beracun adalah kita belajar dari Yesus. Yesus tidak memakai posisinya untuk menyingkirkan orang-orang beracun yang ada di sekitaran hidupnya dan pelayanannya. Yesus tidak memakai posisinya untuk menyingkirkan Yudas. Yesus tidak memakai posisinya untuk menyingkirkan para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu menyerang dia dalam pelayanan-pelayanan yang dia kerjakan. Yesus tidak pakai posisinya sebagai anak Allah yang sedang menjelma menjadi manusia. Dia punya otoritas, dia punya kuasa seharusnya. Tetapi Yesus tidak memakai itu. Yesus justru dialah yang menyingkir dari orang-orang tersebut. Di banyak peristiwa di Alkitab dicatat bahwa maka Yesus menyingkir, maka Yesus menyingkir, maka Yesus menyingkir. Maka cara yang keenam yang saya mau bagikan buat kita orang-orang muda ketika engkau berhadapan dengan orang-orang beracun adalah jangan berjuang untuk menyingkirkan mereka, tetapi engkaulah yang harus menyingkir. Saya tadi sudah pernah menyinggung tentang apa yang Martin Luther katakan. Engkau tidak bisa mencegah untuk seekor burung terbang di atas kepalamu, tapi engkau bisa mencegah untuk dia tidak membuat sarang di atas kepalamu. Artinya bahwa engkau perlu belajar untuk lebih bijak lagi dalam berhadapan dengan toxic people ini. Waktunya untuk engkaulah yang harus menyingkir dari kehidupan mereka, bukan mereka yang kau berusaha untuk singkirkan dari hidupmu. Karena mereka itu akan ada di mana-mana. Tetapi engkaulah yang harus belajar untuk menutup pintu untuk mereka-mereka yang dianggap sebagai toksik ini. Karena itu rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan 6 cara yang saya bagikan melalui kebenaran firman Tuhan, Yohanes pasalnya yang ke 12 ini kiranya dapat menolong kita orang-orang muda untuk saat ini. Kita sudah cukup untuk tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang-orang toksik yang ada di sekitar kita. Kita sudah tahu bagaimana kita dapat untuk menjaga diri kita dari orang-orang toksik yang ada di sekitar kita. Kiranya pembahasan firman Tuhan di hari ini di dalam series Apa Kata Alkitab untuk anak muda hari ini tentang bagaimana berhadapan dengan orang-orang toksik atau orang-orang beracun dapat menolong rekan-rekan muda di mana saja berada untuk saat ini engkau bisa punya cara yang tepat untuk menghindar dari orang-orang beracun yang bisa saja melemahkan dan tidak membuat engkau mencapai apa yang ditargetkan dalam hidupmu. Karena itu doa saya adalah dengan engkau mendengarkan khotbah hari ini, engkau mulai hari ini belajar untuk berhadapan dengan orang-orang toksik yang ada di sekitar dengan cara yang Yesus sendiri teladankan bagi kita. Terima kasih dan shalom.